Untuk teman-teman yang masih juga membela soal film religi, padahal mungkin atau mungkin ustadznya sekarang lagi merenung, mungkin malah menangis karena telah menyebarkan dosa. Kita mau bilang bahwa kita saja pasangan yang halal, suami istri yang memang sudah Allah halalkan, memamerkan kemesraan depan umum saja itu sebenarnya dilarang. Alasannya adalah satu, karena itu khawarimul muru'ah. Itu tidak menjaga wibawa dan citra seorang muslim yang baik. Yang kedua, kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Semakin besar iman seseorang, semakin dia malu untuk memamerkan hal-hal yang mungkin tidak pantas waktu dilihat orang-orang, seperti kemesraan dan cumbu-cumbu bersama istri depan umum. Tidak sebagaimana orang-orang barat, orang-orang kafir, di mana mereka tidak malu untuk memamerkan cumbu-cumbu di depan umum. Yang ketiga, dikarenakan itu bisa membangkitkan syahwat orang-orang yang mungkin syahwatnya masih bergejolak, seperti laki-laki yang belum menikah misalnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau seandainya ini sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk kita pamerkan di depan umum meskipun kita pasangan halal, lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang bukan mahram? Tentu itu tidak pantas, tentu itu tidak diperbolehkan. Ini adalah memamerkan syahwat yang diharamkan. Jangan salah, yang namanya jariyah itu bukan cuma amal yang kita kenal dengan nama amal jariyah. Ada juga dosa jariyah. Di antaranya dosanya para ustadz dan ustadzah yang mencontohkan keburukan, mereka halalkan, mereka anggap itu jalan kebaikan, lalu mereka dakwahkan, diikuti oleh kaum muslimin. Luar biasa banyaknya dosanya ustadz dan ustadzah yang punya dosa jariyah itu. Dan saya sangat berharap, mudah-mudahan tidak ada yang ke bioskop dalam keadaan bercadar. La haula wala quwwata illa billah. Ini gara-gara ada para pendakwah kadang-kadang ngajak nonton film. Ustadz ngajak nonton film. Dikhawatirkan orang-orang tersebut, saya tidak menuduh, dikhawatirkan orang-orang tersebut du'at ala abwabi jahannam. Pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada neraka jahannam. Karena di dalam sana terjadi perkumpulan laki-laki perempuan dalam keadaan gelap. Kemudian ada musiknya. Kita nonton perempuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dusta, ditonton dusta. Ini tidak benar para ikhwah, ajakan-ajakan seperti ini. Gua ada baca itu status seorang Ustadz Abdul Somad, juga komentar-komentar sebagian dari teman-teman. Katanya kan film itu hanya sekedar wasilah dakwah, sama seperti wayang di zaman dahulu. Oke, gue jawab. Kata para ulama, al-ghayatu la tubarir wasilah. Tujuan meskipun baik tidak bisa membenarkan segala cara. Artinya kalau ada tujuannya baik tapi caranya salah, maka dia tetap salah. Kalau ada perempuan PSK, dia mengatakan, saya memang menjadi PSK untuk menafkahi anak-anak saya. Apakah jadi boleh ketika tujuannya baik lalu kemudian dia jadi PSK? Kalau ada laki-laki mengatakan, saya memang pacari dia dan bahkan saya hamili itu perempuan karena dia Kristen.
supaya nanti kalau kita nikah, saya jadikan dia Islam. Apakah dalam rangka untuk menjadikan seorang perempuan Nasrani menjadi Islam, terus menghamili dia jadi boleh? Kalian pernah tahu nggak teman-teman, ada pahlawan yang dikenal di zaman kecil dulu namanya Robin Hood. Robin Hood yang versi pemanah ya. Dimana dia merampok di rumahnya orang-orang kaya, tujuannya untuk bisa bersedekah bagi orang-orang miskin. Pertanyaan gua, apakah itu benar? Apakah tujuan yang baik ini kemudian memperbolehkan dia untuk maling di rumahnya orang? Seharusnya Ustaz Abdul Somad memberikan rincian dong. Wasilah yang seperti apa dulu? Yang boleh buat dakwah itu yang wasilahnya memang mubah. Ditulisnya sebuah buku, biografi dan lain-lain. Kalau wasilahnya adalah film religi yang di situ ada cipika-cipiki, cipak-cipok, pelak-peluk, ada pegangan yang bukan mahram, pertanyaannya apakah bisa jadi halal gara-gara tujuannya adalah baik? Sekali lagi, tujuan yang baik tidak bisa membenarkan kalau memang medianya salah. Al-ghayatu la tubarriru wasilah. Ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau ditanya tentang hukum nonton bioskop dan teater. Beliau rinci menjadi dua. Yang pertama, jika dalam teater dan bioskop ada hal yang manfaat dan sesuai syariat, penampilan yang menampilkan kebenaran dan menyebarkan kebenaran dan juga menjelaskan perjalanan salafus saleh, atau ada tayangan yang menerangkan hal penting bagi kaum muslimin selama dalamnya tidak ada gambar buka-bukaan aurat, tidak ada kerusakan, tidak ada ikhtilat, kemungkaran semacamnya, maka tidaklah masalah. Namun untuk bioskop dan teater, di situ ada ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, atau di dalamnya ada musik dan alat musik, juga nampak wanita yang bukan aurat, serta hal mungkar lainnya, maka tidaklah boleh masuk ke dalamnya dan juga mendatanginya, tidak boleh meridhoinya, bahkan wajib untuk mengingkarinya. Untuk zaman ini, kebanyakan bioskop, teater, dan tayangan televisi itu pada yang kedua. Maka bertakwalah pada Allah supaya bisa menghindarinya. Allah yubarik. Ustaz, apa hukumnya menonton film religi di bioskop? Saya bilang bioskop tempat maksiat ya. Taruhlah film tersebut disyariatkan untuk dinonton. Taruhlah. Toh tempatnya pun tempat maksiat. Bergabung ikhtilat laki-laki perempuan. Atau bioskopnya sekarang dibagi perempuan belakang, laki-laki depan. Mungkin sudah berubah. Kemudian apakah yang datang semua berjilbab syar'i ya. Kemudian film tersebut tidak kosong dari terbuka aurat wanita. Kemudian ada musik-musik dan yang lainnya ya. Tetapi beda kalau berpendapat musik halal ya. Joget halal misalnya ya. Nonton begituan halal ya, repot. Saya bilang bukan begitu cara kita mengajarkan Islam kepada diri kita dan kepada anak-anak kita ya. Maka alhamdulillah untuk menambah iman banyak caranya, tidak harus ke bioskop. Apalagi saya katakan tadi tempatnya tempat kemungkaran ya. Kalau ini misalnya anggaplah yang melakukan sebagai pemeran wanitanya, yang di situ pasti ada adegan tatap-tatapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jarang ada ustadz yang membahas tentang film religi, contohnya ayat-ayat cinta, Assalamualaikum Beijing, dan yang semisalnya lah pendapat ustadz tentang film religi ini. Sebagai contoh ayat-ayat cinta, Ana sudah punya novelnya saat Ana belum ngaji sunnah, saat belum ada logo bestsellernya itu, Ana udah punya novelnya. Bahkan Ana tamatkan di motor menuju Jogja Purworejo. Ketika sudah tamat, Ana bilang gini, oh ini kalau difilmkan bagus nih, ini tinggal cari produser yang mau filmkan. Di dalam part-partnya itu ada adegan misalnya si laki-lakinya nikah sama si perempuannya. Di malam pertamanya ada adegan kayak gini nih misalnya minum susu gitu kan. Kok susunya gini ya? Coba kamu yang minum. Ketika diminum sama istrinya, terus dia cari bekas bibirnya. Oh iya, setelah kena bekas bibirmu jadinya susunya enak. Itu kalau diadegankan, pertanyaan Ana, si laki-laki jadi pemerannya dengan si perempuan yang jadi pemerannya melakukan sesuatu yang pantas tidak? Tidak pantas. Belum lagi nanti ada acara malam pertamanya, meskipun religi, si pemeran laki-laki dan perempuan bukan mahram, bukan suami istri, terus berpegangan, ada cium jidat, cium pipi. Haram atau tidak perbuatan seperti itu? Maka Ana bilang pemerannya dapat dosa. Bahkan dosa mereka bisa jadi lebih besar karena menggabungkan antara yang hak dengan yang batil, jadi dibungkus seolah-olah kebenaran. Mana yang lebih menyesatkan? Yang abu-abu atau yang hitam putih? Yang abu-abu. Di dalam film-film religi, meskipun temanya keislaman, masalahnya di situ pasti ada adegan laki-laki dan perempuan bukan mahram pegang-pegangan, cium-ciuman, minimal cium pipi, cium jidat. Meskipun bukan cium bibir, tetap aja bukan mahram. Maka saya katakan kalau seandainya produsernya ustadzah dan dia tahu itu semua, maka dia berdosa besar.
pemeran wanitanya, yang di situ pasti ada adegan tatap-tatapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ana nggak tahu ya, karena memang demi Allah Ana belum pernah nonton. Tapi Ana tahu persis ketika Ana dulu belum ngaji. Ayat-ayat cinta belum ada logo bestsellernya, Ana sudah punya novelnya duluan. Ana nggak bisa bayangkan ini adegannya nanti apa yang mereka lakukan dalam acara malam pertamanya itu. Pasti kan ada adegan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang tidak pantas kan? Yang dalam dunia nyata mereka lakukan itu. Itu kan tidak pakai CGI, tidak pakai pemeran pengganti, malah memproduksi seperti ini, memproduksinya, menyebarkannya di kalangan kaum muslimin. Wallahu alam, dosanya lebih besar karena mengelabui yang batil dengan sesuatu yang dibungkus seperti seolah-olah hak, lalu kemudian dinikmati oleh kaum muslimin. Gitu. Ini sama aja mirip-mirip kayak perayaan ulang tahun yang itu sebenarnya tasyabbuh bil kuffar, lalu kemudian supaya agak-agak islami diganti mat milad, barakallahu fi umrik. Kan sama aja sebenarnya. Kalau setelah nonton film itu bisa nambah iman atau sejenisnya itu gimana, Ustaz? Sebenarnya itu talbis iblis, yaitu iblis dan bala tentaranya itu syaitan membuat sesuatu yang samar-samar yang kaum muslimin mengira itu adalah kebaikan, padahal itu dosa. Sebenarnya talbis iblis, jeratan-jeratan syaitan. Kita dianggap ingin beribadah, padahal sebenarnya kita dijerat dengan sesuatu yang seperti itu, yang dosa yang kita mungkin nggak bisa baca. Sama seperti kaum Nabi Nuh dijerat oleh iblis, dianggap kalian akan semakin bersemangat untuk ibadah kalau kalian bikin patung-patung Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini 5 orang soleh, kalau kalian bikin patungnya nanti kalian akan tambah semangat untuk ibadah. Dan memang betul-betul mereka semangat ibadah. Tapi setelah itu ujung-ujungnya disembah. Artinya memang itu kelihatannya kayak penyemangat, tapi sebenarnya itu adalah jerat-jerat dosa yang dibuat oleh iblis, membuat kaum muslimat, kaum muslimin jadi generasi yang ibadahnya itu gara-gara hal-hal seperti itu. Bukan karena tumbuh dengan ilmu, tumbuhnya dengan film. Sejak kapan para ulama tumbuh iman dan ilmu dengan film? Ustadz, ustazah, Anda panutan, Anda qudwah di kalangan umat. Apa yang Anda lakukan berupa dosa, itu akan menjadi pembenaran di kalangan umat. Bila Anda lakukan secara sengaja, Anda tahu hukumnya, diikuti umat, dosa Anda berkali lipat. Anda yang ustadz, ustazah, yang memproduksi dan menyutradari atau yang menyetujui atau bahkan ikut melakoni di dalamnya. Film-film yang di dalamnya di situ ada adegan laki perempuan bukan mahram jumbu, cium jidat, cium pipi, Anda dosa kali lipat karena sebanyak pasang mata akan melihat, sementara Anda adalah penyebabnya, Anda yang menjadi pembenarnya, Anda bahkan jadi promotornya. Luar biasa dosa Anda di hari kiamat. Sementara dakwah Anda belum tentu diterima oleh Allah.